Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahu Akbar, betapa bergembiranya kita semua bersama dengan teman-teman Muslim Biker Indonesia Chapter Surabaya yang bersama-sama kami menghadiri daurah MBI Jatim yang pertama, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari kegiatan yang mulia ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, video ini kami tujukan khususnya kepada teman-teman member Chapter Surabaya yang mungkin belum bisa hadir, dan secara umum para pemirsa yang melihat video ini. Banyak sekali materi-materi yang disampaikan oleh para guru-guru kita, akan tetapi dalam kesempatan ini insya Allah hanya beberapa poin-poin saja yang kami akan memberikan review, sehingga manfaat dari ilmu yang kami dapatkan semoga bisa tersebar dan diamalkan oleh teman-teman sekalian. Baik, di antara nasihat yang pertama yang langsung disampaikan oleh Ustadz Subhan Bawazir hafidhahullahu ta'ala. Di antara poin-poin yang disampaikan beliau yang pertama, yaitu beliau menukil perkataan Muhammad bin Idris alias Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang beliau pernah mengucapkan, lan tanalal ilma illa bisittah. Kita nih sebagai seseorang yang belajar itu nggak akan bisa dikatakan sampai derajat belajar kecuali dengan 6 perkara ini. Yang pertama adalah zakat, kecerdasan, yang mana seorang muslim harus memiliki kecerdasan sehingga dia bisa mengambil ilmu itu dengan baik. Kemudian yang kedua adalah hirsun, yaitu semangat, yang mana semangat ini adalah modal awal untuk dia senantiasa menghadiri majelis ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan dalam menghadirinya. Dan yang ketiga adalah ijtihad, ini bersungguh-sungguh. Modal semangat saja tanpa ada kesungguhan pun tidak ada gunanya. Maka poin ketiga ini adalah juga penekanan dari semangat, yaitu bersungguh-sungguh, bahwa kita di dalam menuntut ilmu agama tentunya tidak melewati dengan jalan yang mudah, akan tetapi banyak cobaan-cobaan, dan disitulah Allah ingin menguji seberapa besar keinginan kita untuk belajar. Kemudian yang keempat adalah balghah, yaitu modal. Yang namanya orang belajar itu pasti akan mengeluarkan bensin kalau buat teman-teman Muslim Biker di sini. Mengeluarkan tenaga, mengorbankan waktu berkumpul dengan keluarga tercinta. Dan itulah di antara 4 nasihat, dan kita menuju pada yang kelima, yaitu suhbatul ustadz. Kita harus senantiasa ada di samping ustadz, di samping guru-guru kita, untuk mengambil pelajaran bagaimana sikap beliau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga akan ada sebuah keberkahan di dalam sebuah wadah itu ketika mereka berusaha mengambil pelajaran dari guru yang ada di sampingnya. Dan yang terakhir, yang ini juga buat teman-teman sekalian, yaitu apa? Tulus zaman. Belajar ini nggak bisa seperti kita buat Indomie yang langsung jadi, atau mie instan yang lainnya yang mungkin favorit kita setiap kali kita butuh asupan makanan yang cepat saji. Akan tetapi dalam belajar ini memiliki proses yang panjang. Ya, bahkan para ulama pernah mengatakan bahwa mereka menuntut ilmu agama dari sejak lahir sampai nanti Allah cabut nyawanya hingga di alam kubur. Ini menunjukkan bahwa jangan pernah merasa cukup dengan belajar, jangan pernah cepat puas, karena pada hakikatnya belajar itu membutuhkan waktu yang lama. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Ustadz Subhan Bawazir hafidhullah ta'ala adalah masalah hati. Masalah hati. Ya, Muslim Biker itu adalah wadah para biker untuk menuntut ilmu agama. Maka masalah motor dan sejenisnya itu disampingkan. Kata Ustadz Ferdi tadi, itu masalah dunia, dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan yang pertama itu bukan karena motor, tapi karena apa? Belajar ilmu agama. Kemudian di antara yang disampaikan oleh Ustadz Ardian, Ustadz Ardian, yaitu perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan kun fi qubulil a'mal. Kun fi qubulil a'mal. Fokuslah kepada diterimanya amalan kita, bukan pada amalan itu sendiri.
Betapa banyak orang yang beribadah, ya kemudian melakukan ketaatan akan tetapi amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurang memperhatikan masalah niat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kita ikhlas ya dalam menuntut ilmu agama. Bahkan beliau juga mengatakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini subhanallah perkataan yang sangat ajib sekali ya, sangat bagus sekali. Beliau pernah mengatakan annas ilal ilm ahwaj minhum ila ta'am wasyarab. Manusia ini pada hakikatnya membutuhkan ilmu itu lebih daripada membutuhkan minum dan makanan. Kenapa? Kata Imam Ahmad, li'annahum yahtajuna ilaiha fil yaum marra marratain. Karena orang butuh minum, butuh makan sehari paling cuma sekali atau 2 kali. Wa hajatihim ilal ilm bi'adadi anfusahum au yahtaju ilaihi fi kulli waqt. Adapun manusia kepada ilmu itu membutuhkannya setiap kali dia bernafas, dan setiap waktu yang dia lewati pasti butuh ilmu. Oleh karena itu kenapa para ulama sangat semangat sekali dalam menuntut ilmu agama. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu materi yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Dhani hafidhallahu taala terkait masalah kesehatan tentunya. Dan kesehatan ini secara umum kata beliau ya ada 3 poin, yaitu bagaimana agar kita bisa nyaman dalam masalah memakan makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri setiap apa yang ada di depan kita. Bahkan Nabi SAW itu tidak pernah mencela apa? Makanan. Tidak pernah beliau. Meskipun mungkin masakan istrinya kurang enak, tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, agar kita bisa sehat. Yang kedua adalah enak tidur. Dalam artian apa? Kita harus cukup tidur. Badan ini punya hak. Kita sebagai seorang bikers ya tidak hanya semangat untuk ngegas, akan tetapi lihat kondisi fisik kita. Kalau memang butuh istirahat, kita istirahat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling penting, yang mana ini adalah tema pada daurah kita kali ini, yaitu enak perasaan, alias jangan baper. Ya, jangan bawa perasaan gitu kan. Orang yang sedikit-sedikit bawa perasaan, apalagi ketika dikaitkan dengan nasihat-nasihat ilmu agama, maka dia nggak akan bisa tenang dan nyaman. Nah, ginilah. Jadi kalau kita pengen sehat, kita harus enak makan, kemudian enak tidur, dan enak perasaan. Insya Allah dengan ini biidznillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk bisa melakukan ketaatannya, mencapai surganya. Ya, seorang muslim visinya surga, bukan dunia. Maka seorang biker bukan hanya seberapa jauh kita motoran, ya, melewati pulau, melewati benua apa, akan tetapi lebih jauh daripada itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita, khususnya teman-teman muslim biker Captor Surabaya, dan pada umumnya kepada teman-teman yang menyaksikan ini, ya semoga Allah berikan kita keistiqomahan, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan kita bisa reunian lagi di surga. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.